rekan dengar Tutuman FM di mana saja kalian berada, bertemu bersama rekan Siranda Muhammad Puri, rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM ya, yang mana kita di setiap hari Selasa selalu menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut, rekan dengar, yang tentunya bekerja sama bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Diskominfo Tanah Laut ya, dan juga Radio Tutuman FM ya. Nah, oke, rekan dengar, pada hari ini di edisi Selasa 9 Januari di tahun 2024 ini kami live Facebook ya di APPL Tuntuman FM dan juga live record YouTube di Radio Tuntuman FM 102,3 MHz ya. Dan siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini yaitu ada Bapak Suwito. Nah, beliau ini adalah ownernya Kerupuk Bakar ya. Nah, toko Sido Dadi ya Pak ya. Toko Sido Dadi ya. Oke, dengar langsung saja kita sapa bapaknya. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah kalau sehat-sehat aja ya. Nah, jadi beliau ini bisa kalian lihat, rekan dengar, siapa yang punya toko Sido Dadi ya kan? Iya. Nah, di line Facebook kami di LPPL Tuntuman FM ya, di situ kalian bisa melihat juga produk beliau. Nah, yang sudah terpampang di sini ada kerupuk bakarnya, rekan dengar ya, yang tentunya saat ini diolah oleh beliau. Jadi ada beberapa varian nih yang bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi ada varian asli kulit sapi ya kan, ada kerupuk bakarnya ya kan, atau juga yang lainnya yang ada di sini ya kan, yang berbagai rasa lah gitu ya. Oke Pak, mungkin bisa diceritain dulu nih Pak ya, awal mula Pian memilih berusaha kerupuk bakar ini. Ada nggak cerita khusus gitu ya yang meyakinkan bahwa nih, wah saya nih cocok nih dengan usaha kerupuk bakar ini, nah gitu. Ya, alhamdulillah. Saya sebetulnya itu latar belakang saya itu TNI. Jadi saya tahun 2016, nah tahun 2016 itu saya pas pensiun. Oh, pensiun ya Pak ya? Iya, pensiun dari Purna dari TNI Angkatan Darat. Nah, bulan 2 itu saya selama jadi tentara itu dinas di Jawa. Jadi setelah dari Purna, setelah itu saya punya pandangan, saya ini harus punya usaha apa? Usaha apa? Nah, setelah itu saya mandang-mandang, kok kayaknya cocok kerupuk bakar ini. Nah, awalnya saya berangkat dari Jawa menuju langsung ke Plehari. Soalnya informasi di Plehari itu banyak orang Jawa, sehingga yang banyak konsumsi kerupuk bakar ini orang Jawa sebetulnya. Oke. Nah, setelah itu saya memperkenalkan produk saya. Nah, lama-lama alhamdulillah saya akhirnya bisa produksi ya. Iya, produksi sendiri. Dulu mentahnya dari Jawa, setelah itu saya setahun ya, berjalan 1 tahun saya bisa nukar mesinnya, terus alat-alatnya semua dari Jawa. Produk mentahnya di Plehari. Tepatnya di Angsau ya. Oke. Jadi seperti itu ya rekan-rekan perjalanan Bapak Suwito ya kan ya. Jadi beliau ini dulunya seorang tentara ya Pak ya, dan purna tugas di tahun 2016 ya. Nah, jadi karena dari semua yang purna ya Pak ya, pasti itu ada punya keinginan untuk membuka usaha-usaha gitu ya, betul, di masa pensiun ya gitu kan, betul, ya, untuk mengisi waktu mungkin ya Pak ya, mengisi waktu luang gitu kan ya. Karena kita kan terbiasa kerja gitu ya Pak ya, betul. Bisa terbiasa bergerak ya, tapi kalau tiba-tiba kita harus diem, itu kayaknya gimana gitu ya Pak ya, sakit gitu ya Pak ya. Nah, jadi disitulah yang melatar belakangi Bapak Suwito ini mau usaha kerupuk bakar ya, dan juga terlintas di situ mungkin pernah
ada gitu ya termakan kerupuk bakar di daerah Jawa sana gitu ya, menjadi inspirasi Bapak nih, oh ini nih bisa dibikin usaha yang pas nih buat saya gitu ya Pak ya. Oke, dan alhamdulillahnya nih rekan dengar sampai dengan sekarang dari tahun 2016 sampai dengan 2024 ini bisa bertahan Pak ya. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah mempunyai alat-alat sendiri rekan dengar. Nah, jadi 1 tahun berselang Bapaknya sudah punya alat-alat tadi, ya kan ya Pak ya. Nah, jadi di tahun 2016 itu berarti dari segi bahan mencarinya ke Jawa juga ya Pak ya? Enggak, kalau bahan untuk mengolah ini sudah ada di sini. Oh, sudah ada di sini. Berarti beli alatnya aja ya ke Jawa. Alatnya aja. Oh. Sama ilmunya. Sama ilmunya. Iya. Berarti belajar dulu nih ya Pak ya sama ilmunya. 1 tahun itu gitu. Oh, itu gimana Pak pengalaman Bapak belajar? Apakah memang harus ada jungkir baliknya dulu nih Pak? Karena kan kalau mengolah sebuah makanan gitu kan pasti ada semacam kayak kita rasa-rasain dulu gitu kan. Ini pas enggak sama olahan orang-orang yang ada di Jawa gitu. Nah, itu gimana Pak pengalamannya Pak? Pertama saya ngambil itu guru. Jadi ada karyawan yang ikut pabrik di sana. Terus saya berunding, gimana kamu kalau ikut aku ke Kalimantan, nanti transport apa-apa aku yang nanggung, terus aku bayar mintanya berapa sebulan, gitu. Siap ya, dia siap. Jadi yang bapaknya, ibunya sama anaknya bertiga. Nah, di sini terus mengolah itu. Jadi saya istilahnya bawa guru dari Jawa. Bawa guru dari Jawa ya rekan dengar, apapun itu dimodalin lah ya dari semua kebutuhannya gitu kan ya, sampai dengan ke sini itu bapaknya langsung bawa orangnya gitu ya. Nah, jadi nantinya dari orangnya itu bapaknya ini bisa ngelihat nih, bisa ngolah sendiri lah gitu ibaratnya gitu ya rekan dengar ya. Dan sampai dengan sekarang masih kerja orangnya Pak ya. Oh, orangnya sudah balik ke Jawa. Balik ke Jawa ya. Bapak yang nurusin nih Pak ya. Wah. Ya waktu Corona ya sempat kan agak lambat untuk pemasaran. Jadi karena kendala itu dia pulang ke Jawa, dapat modal kembali nanam melon di sana, jadi akhirnya nggak mau kembali ke sini. Ya, jadi saya yang meneruskan dengan dibantu kawan-kawan Pak ya. Iya, kawan-kawan. Oke ya. Pak, kenapa namanya Toko Sidodadi nih Pak? Toko Sidodadi ini awalnya saya itu kan dari desa Sukodadi. Oh, Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Jadi saya ambil dari desa kelahiran saya. Oh, gitu ya. Jadi menjadi sebuah nama produk ya Pak ya. Di tempatnya Bapak Suwito rekan dengar ya. Pak, kalau di sini kan ada beberapa produk nih yang tampilkan di sini nih. Nah, itu boleh diceritain dulu nih Pak. Ini apa? Boleh diperkenalkan dulu nih yang pian bawa di sini, yang di radio nih, supaya kawan-kawan pendengar kita tahu nih ini apa, kerupuk apa gitu. Yang ini itu kerupuk bakar. Kerupuk bakar. Ya, yang ini kerupuk kulit sapi. Kerupuk kulit sapi. Ya, asli kulit sapi ini. Nah, yang ini kerupuk apa ya? Kerupuk apa itu Pak? Ini baru saya besar sekali. Besar. Dan jadi cocok kalau untuk oleh-oleh. Iya. Nah, oleh-oleh produk tanah laut. Oke, itu namanya kerupuk bakar juga Pak atau apa? Bukan, ini kerupuk goreng pakai goreng minyak. Oh, minyak. goreng iya. Goreng minyak ya. Jadi ini cocok sekali kalau untuk oleh-oleh buat dari tanah laut ya rekan dengar. Nah, jadi rekan dengar, kita kan tahu ya bahwa kalau kerupuk bakar itu biasanya Pak ya dibikinnya sama pasir ya Pak ya? Atau gimana tuh Pak? Enggak, dari tepung tapioka itu diolah pakai bumbu-bumbu. Dari bawang putih kayak garam, terus penyedap rasa, pewarna makanan. Nah, itu diolah. Ya.
diadon dulu gitu dulu. Nah, setelah itu ada mesin potongnya. Nah, mesin potongnya itu jalan sendiri. Jalan sendiri ya. Jadi enak ya rekan dengar ya. Tinggal nunggu aja Pak ya. Jadi si Bapak Suwito ini mulai pagi mungkin ya Pak ya? Iya, mulai pagi. Ya, pagi. Berarti pagi itu ngadon gitu ya Pak ya? Ngadon semuanya yang disebutkan sama Bapak tadi, bawang-bawang apa segalanya lah yang menjadi bahan ya, bahan untuk si kerupuk bakar ini ya rekan. Nantinya diolah ya kan menjadi adonan, dan setelah jadi adonan nantinya dipotong-potong lah gitu kan ya. Nah, potong-potong sampai gede-gede seperti ini, kecil-kecil mungkin ya. Nanti kan ngambang gitu kan ya. Kecil-kecil oleh alatnya, jadi dari situlah kita sisa nunggu aja lagi ya Pak ya. Baru dikeringin kan biasanya? Iya, dikeringin. Oke. Nah, setelah dikeringin digoreng. Nah, ya digorengnya itu kan pakai apa Pak? Pakai pasir. Nah, itu maksud saya. Pakai pasir itu, pasirnya harus dari Jawa. Kalau pasir dari sini itu gak bisa dimakan. Soalnya banyak tanah. Kalau dari Jawa itu pasir dicuci kayak nyuci beras sampai bersih. Setelah itu dijemur, kering baru bisa untuk menggoreng. Oh gitu ya. Berarti kalau satu hari itu, bukan, maksud saya gini Pak. Jadi dalam satu hari itu apakah memang pasirnya harus diganti atau gimana Pak? Setelah proses? Enggak. Masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai untuk lanjutannya ya. Oh. Jadi kalau sudah sudah kecil sekali, sudah itu perlu diganti. Nggak kelihatan lagi pasirnya. Iya, perlu diganti. Oh, gitu ya. Soalnya panas sekali. Iya, panas sekali. Panas. Nah, ini ya rekan dengar. Jadi kerupuk bakar ini ya pastinya anti kolesterol ya. Nah, karena tidak pakai minyak, ya pakai pasir. Sehat. Nah, kerupuk sehat. Nah, jadi enak ya kalau pakai pasir ya kan. Nggak ada pakai minyak apapun ya. Ini pas buat kita yang mungkin menghindari yang kolesterol, punya penyakit yang kolesterol ini ya. Jadi kalian bisa makan kerupuk ya. Nah, kerupuk bakar ini ya, yang ada di Angsau tadi. Nah, seperti itu rekan dengar ya. Pak, kalau prosesnya ini, Pian itu dibantu sama siapa aja? Apakah memang ini bisnis keluarga? Jadi keluarga nih yang bantu Bapak gitu? Iya, sebagian keluarga, sebagian orang lain. Gitu ya, jadi, Pak. Untuk pengemasan ini kan ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu. Pengemasan ini ada 5 orang. 5 orang. Iya. Jadi kalau di dapur untuk proses ngadon-ngadonnya? Oh, ada sendiri. Ada sendiri. Jadi 2 tempat. 2 tempat ya. Oke. Untuk tempat pengemasan sendiri, untuk pembuatan dan penggorengan sendiri. Sendiri-sendiri ya. Nah, jadi ada tugas terkhusus lah gitu. Jadi di tim penggorengan ada timnya ya kan. Untuk pembungkusannya ada timnya juga ya. Jadi sendiri-sendiri ada kadang tim-timnya ya. Jadi enak aja, langsung cepat gitu Pak ya. Jadi kalau ujar orang Banjar tuh kada 2 kali gawinya gitu kan ya. Habis ngadon kan langsung gitu kan. Kadang 2 kali ya kan. Pak, kalau di sini varian rasanya ada apa aja Pak nih kerupuk bakarnya ini Pak? Apakah memang original aja gitu atau ada rasa-rasa yang lain gitu Pak? Ini dari, kalau saya kemarin tuh saya coba rasa apa Pak? Rasa bawang. Rasa acan. Iya. Rupa-rupanya di daerah sini cocoknya rasa bawang aja. Jadi sementara rasa acan saya berhentikan dulu ya. Itu bagus sih sebenarnya Pak, untuk cari yang dimana yang disukai oleh masyarakat ya Pak ya. Nah, jadi di sini bawahnya memberikan 2 rasa dulu nih rekan dengar kepada para pelanggan atau para masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang membeli kerupuknya. Ternyata yang lebih banyak dibeli adalah yang bawang. Nah, gitu ya. Dan ambilnya langsung diperbanyak aja nih yang bawangnya Pak ya, daripada yang acannya tadi ya. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ada 2 rasa sebenarnya, cuman yang lebih diminati adalah rasa bawang tadi ya. Nah, seperti itu.
Jadi kalau kalian mau request juga bisa juga ya Pak ya sebenarnya Pak ya. Bisa. Datang aja ke toko Sido Dadi ya Pak ya. Nah, jadi kalau mau Pak ulun hendak merasain yang acan nah ya. Kau aja gitu ya Pak ya. Oke, dijual dengan harga berapaan nih Pak kalau boleh tahu kerupuk bakar? Untuk partai yang pakai kantong yang besar ini 16.000. 16.000 ya. Iya. Itu per kilo atau gimana? Ini pokoknya sepenuhnya gitu aja. Sepenuhnya ini ya. Kalau yang satunya Pak sama? Kalau ini partai 10.000. 10.000 partai ya. Iya. Oke, yang kulit? Yang kulit ini partai 8.000. 8.000. Oke, ya. Jadi segitu ya rekan-rekan. Jadi harganya bervariasi dari setiap kerupuk yang ada di sini ya. Nah, di tempatnya Bapak Suwito. Jadi kalau untuk kerupuk rombak asli kulit sapi itu harganya 8.000 ya. Itu varian yang seperti ini nih. Iya, kemasan. Nah, ini kurang tahu berapa gram ya, cuman kemasannya ya lumayan lah gitu ya. Itu 8.000. Kalau yang besar nih harga 10.000. 10.000 yang bulat itu namanya kerupuk apa ya? Kerupuk bawang ya. Kerupuk bawang ya. Dan yang satunya adalah kerupuk yang gede ini adalah kerupuk bakar 16.000. Nah, jadi seperti itu ya dengar ya. 8.000, 10.000, 16.000. Nah, tergantung kalian yang mau yang mana. Silakan pesan aja sama Bapak Suwito. Pak, kalau mau pesan nih nggak ke tempat Bapak, ada nggak nomor HP yang bisa dihubungi gitu kan para pelanggan, terutama para kawan-kawan yang mau menjual kerupuknya di warung-warung mereka gitu Pak? Ada ini. Sudah ada di sini. Oh itu ya, 0812 ya. Nah, 0812 1695 570 ya. Iya. Oke. Oke dengar. Jadi buat dengar yang mau beli ya kan kerupuknya Bapak Suwito yang namanya kerupuk bakar ini, kalian bisa hubungi beliau di 0812 6595 570. Nah, itu langsung telepon atau WA nih, Pak? WA ya. Iya. Nah, ya kan kalau di Banjarbaru juga ada. Jadi seminggu sekali satu mobil ke arah Banjarbaru. Seminggu sekali arah Jorong, Asam-Asam, Kintab semobil. Semobil ya, terbagi-bagi sudah ya, Pak ya. Oke, kalau penjualan paling jauh nih Pak di tempat pian itu sampai kemana sudah? Banjarbaru aja. Banjarbaru aja dulu ya. Terus kalau ke sana sampai Kintab. Sampai Kintab aja ya. Nah, dan alhamdulillahnya itu selalu habis ya Pak habis, ya? Habis. Oke, itu seberapa hari tadi Pak? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ke arah Banjarbaru. Seminggu sekali ke arah Jorong, Asam-Asam, Kintab. Oke, seminggu sekali ya rekan dengar ya. Iya. Wah. Jadi Pak dalam satu proses pembuatan itu berapa nih yang didapatkan gitu? Maksudnya berapa ini loh Pak? Berapa? Ini biasanya aku sehari kalau mampu sepikul untuk ya. Goreng itu ya. Jadi kalau seminggu berarti ke Banjarbaru itu berapa pikul? Ya, soalnya terbagi sekitar kota sini juga, kota Plehari. Iya. Jadi ya tiap hari itu kalau tenaganya fit itu bisa 7 pikul. 7 pikul seminggu. Wah, satu hari berarti 1 pikul nih rekan-rekan ya. Kalau gitu ya Pak, kita hitung rata-rata gitu kan ya Pak ya. Dalam seminggu kan berarti satu hari itu 1 pikul lah. Mereka menghabiskan untuk menjual kerupuk bakar ini gitu kan di warung-warung gitu kan untuk di daerah-daerah Plehari gitu kan ya. Bukan tambah lagi nih rekan-rekan yang di Banjarbaru ya, arah Asam-Asam, Kintab, Jorong itu kan sama aja juga gitu kan ya. Berarti dalam satu hari itu 1 pikul lah gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa terbagi-bagi ya. Jadi kita bisa menghitung ya Pak ya berapa pengeluaran dari si kerupuk ini gitu rekan dengar ya. Nah 1 pikul ya paling tidak 1 hari ya ibaratnya gitu ya, karena kan terbagi-bagi tadi. Nah seperti itu Pak. Ada nggak sih Pak kendala yang mungkin pian hadapi nih dari awal pian merintis usaha si kerupuk bakar ini sampai dengan sekarang di tahun 2024 ini Pak?
Ada nggak kendala yang kendalanya kalau musim penghujan aja. Oh, jadi kalau musim penghujan itu biaya produk itu tambah karena pakai oven. Oke, iya, karena listriknya juga. Berarti ini kan musim-musim penghujan nih Pak. Iya. Berarti sama nih, naik nih berarti ya? Enggak, harga tetap, tapi cuman penghasilan agak berkurang. Oh gitu ya rekan-rekan ya, karena jadi tidak merubah harga. Tidak merubah ya. Oh, kalau tadi kan beropen-open gitu kan, naik juga harganya enggak ya? Tetap sama ya. Dengan hari-hari biasanya gitu ya. Tetap 16.000, 10.000, ada 8.000 juga tadi rekan-rekan ya. Tapi kalau kondisinya bagus ya insya Allah naik juga nih pendapatan ya Pak ya. Iya. Nah itu mudah-mudahan ya cuaca terus mendukung gitu ya. Nah karena kan memang kita ketahui bersama nih rekan dengar cuaca yang seperti ini yang berfluktuasi ya kan. Kadang hujan, kadang panas ya Pak ya. Oke. Nah itu ya kendala yang selama ini dirasakan ya Pak ya di cuaca. Apakah ada di bahan-bahan Pak? Bahan-bahan sementara nggak ada sampai sekarang. Nggak ada ya? Belum ada. Oke, belum ada ya. Karena memang enak aja dicari di tanah laut Pak ya. Oke. Pak, kalau kerupuk ini bisa bertahan berapa lama? Ini kan kayaknya nih dari pasir nih. Nah itu kan kita mungkin belum tahu nih berapa lamanya disimpannya berapa lama gitu. Kalau kerupuk bakar ini, kalau kemasannya nggak sobek, itu bisa sampai sebulan. Nggak apa-apa. Nggak beda rasanya, nggak ada. Soalnya nggak pakai minyak. Ya, jadi kan. Tidak pakai pengawet lagi kan. Pengawet nggak ada. Gitu kan ya. Jadi sebulan ya harga dengar paling tidak kalau tidak terbuka nih. Si plastiknya ini ya. Nah, tapi kalau kalian sudah buka, kalian tempatkan di wadah yang tempatnya kerupuk ya, harus rapat juga ya Pak ya, supaya tidak melempem kan kata orang itu kan Pak ya. Nah, seperti itu ya. Setidaknya. Tapi kalau penjualan nih Pak, penjualan paling ramai itu bulan-bulan apa sih gitu? Atau hari-hari besar kah gitu kan? Ya, yang jelas hari-hari besar, hari libur itu pasti rame. Pasti rame Pak ya. Pendapatan pun meningkat pasti ya. Jadi paling banyak di situ Pak ya hari-hari besar itu. Jadi dari segi pengolahan pun lebih banyak berarti Pak. Oh gitu ya. Wah mantap nih rekan-rekan ya. Jadi kalau di hari-hari besar ya puasaan gitu kan biasanya Pak ya untuk oleh-oleh gitu ya atau ya buat hari raya lah gitu kan ibaratnya itu paling ramai Pak ya. Oke. Pak, ada nggak yang membedakan produk Pian ini dengan produk-produk orang yang lain gitu ya, terutama di kerupuk bawang? Apa ya yang menjadi ciri khasnya nih di tempat Bapak Suwito di toko Sidodadi ini, si kerupuk bakarnya? Apakah memang rasanya yang memang sangat pekat sekali gitu kan, atau tampilan-tampilannya yang sangat bagus gitu? Kami kalau produk kami ini tetap saya jaga kebersihan. Jadi ada yang menjual kerupuk bakar ini tapi kadang-kadang kurang bersih, masih ada pasirnya terasa. Itu kayak batu-batu gitu ya Pak ya. Itu. Jadi harus tetap menjaga kebersihan, kerapian. Gitu. Iya. Nah, yang ulun cari tahu nih Pak banget, ciri khasnya ada nggak yang paling mencolok banget dari ini nih? Ini kita tahu nih, ini di sini kan kerupuk bakar aja nih di tempat Bapak nih asli kulit sapi. Ada nggak yang paling mencolok bahwa ini adalah produksinya toko Sidodadi? Ciri khasnya Pak yang lebih menonjol gitu? Yang lebih menonjol ya rasa. Nah itu saya masalah. Rasanya ya, yang lebih menonjol gitu kan ya. Jadi kita setelah makan itu kita tahu dirasanya ini punya Bapak Suwito nih. Nah gitu kan, itu yang menjadi ciri khasnya ya. Oke Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak ya, omset kotornya itu berapa sih Pak? Ini kita berbicara yang rata-rata aja deh, yang menurut Bapak kalau boleh dibicarain nih. Yang rata-rata kira-kira ya bisa. Ini kita ingin menginspirasi yang anak-anak muda nih Pak, supaya dia bisa bergelut juga di bidang IKM. Bisa
di atas 400 lah. 400 ya, sehari ya. Nah, kali aja tuh seminggu ya rekan dengar ya. Karena kan Bapak ini seminggu sekali nih mengecer-ngecer gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar, kali aja sebulan pulang. Nah, jadi 400 lah. 400 itu kotornya, kotor. Nah, itu dalam sehari kotornya rekan dengar ya. Jadi dikaliin aja sebulan lah, kalau kalian mau ngitung silakan gitu ya. Nah, paling tidak ya kita bisa apa ya, mengkaji lah sudah situ ya rekan dengar ya, sudah berapa pendapatannya Bapak Suwito dalam sehari ya kalau 400 kotornya gitu ya. Oke Pak, ini kan kita ada dari Disnaker nih dalam proses Pian ke sini gitu ya, untuk memperkenalkan produk Pian ini. Adakah peran-peran Disnakerin selama ini Pak untuk meningkatkan usaha Bapak ini? Apakah memang ada pelatihan ataupun yang lainnya gitu, atau proses perizinan? Kalau yang sudah saya rasakan itu perizinan. Perizinan ya, Iya, sangat-sangat dibantu. Alhamdulillah. Jadi apa-apa kurang apa itu sampai ya, terutama Bu Putri. Bu Putri itu Bu Putri, waduh, langsung ya. Iya. Ya alhamdulillah, saya berterima kasih betul sama Disnakerin terutama Bu Putri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Iya. Jadi bantuan apa nih Pak yang didapatkan nih Pak? Ya bantuan perizinan. Perizinan ya. Kan sebelum tim dari dari provinsi itu datang, itu kan diarahkan dulu sama Disnakerin terdekat. Disnaker ini, Pak ini perlu ini perlu dibersihkan ini. Ya, jadi proses perizinan itu rekan dengar kadang-kadang ribet juga sebenarnya gitu ya. Kita harus karena pemeriksaannya itu bukan hanya di segi makanannya aja, ya kan Pak ya? Ya sampai ke tempat-tempat produksinya biasanya gitu kan dilihat. Nah, makanya dari situlah Ibu Putri juga turun biasanya ke tempatnya Bapak Suwito ya kan. Nah, untuk mengasih saran lah gitu ibaratnya Pak ya. Nah, karena kan dari pihak provinsi kalau ngecek itu biasanya langsung ke tempat produksinya. Pak, ini tolong dibersihin, Pak, tolong ini ada tempat alat ini gitu kan. Mungkin seperti itu ya Pak ya, gambarannya gitu ya. Nah, karena itu ya rekan dengar yang sangat-sangat penting untuk kita mendapatkan perizinan, terutama PIRT ya Pak ya. Kalau PIRT kayaknya di sini aja gitu kan ya, dinas-dinas PTSP. Halal di sana. Jadi di sini sudah halal Pak ya. Nah, ini mungkin nanti bisa ditempel nih logo halalnya nih, sangat penting Pak. Oh itu di atas ya? Sudah ada. Oh alhamdulillah sudah ada nih rekan dengar ya. Logo halalnya sudah ada, PIRT-nya juga sudah ada ya kan. Mungkin sisa dihaki aja lagi ya kan. Hak kekayaan intelektual namanya Pak. Maksud saya Pak. Nama toko sidodadinya atau kerupuk bakarnya gitu kan ya. Silakan nantinya didaftarkan, karena kan kalau ini nantinya sudah ramai, sudah rame gitu kan ya. Takutnya gitu ya diambil orang namanya gitu kan ya. Nanti kalau kita mendaftarkan, wah ternyata sudah ada di daerah lain. Nah, itu terpaksa kita cari nama lain, Pak. Nah, itu ya. Oke, karena itu peran Disnakerin ya Pak ya. Dan Bapaknya turun ke sini pun ke Radio Tuntun Pandang FM itu adalah peran mereka juga Pak. Karena ini adalah jasa sama kami gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di sini bisa meningkatkan dan bisa memberitahu masyarakat bahwa di terutama di Kecamatan Plehari itu ada kerupuk bakar. Nah, gitu ya. Pak, mungkin adakah pelatihan yang Pian ikuti? Nah, mungkin pelatihan membungkus atau gimana? Belum ya. Ada, ya. Berarti ini belajar secara otodidak nih. Iya. Oke, iya. Ini semuanya kayaknya otodidak semua ya, Pak ya. Ini kemasan ini itu baru. Kemarin kan disarankan dari Bu Putri itu kemasan yang jangan pakai tali. Iya. Asal mulanya kan pakai tali. Sekarang enggak. Kayak anuan semen tuh ya. Iya. Tapi ya bagus Pak seperti ini karena kan
kalau kita enak bawanya dan terlihat lebih kayaknya lebih rapi aja gitu kan ya Pak kalau pakai tali, dan lebih simpel aja sih menurut saya Pak. Kalau pakai tali kan kita harus ya gitu kan ya, tenaganya ekstra. Kalau ini ekstra. Nah tinggal itu aja kan, seret segitu aja ya. Nah enak ini dengar ya, jadi lebih simpel aja gitu kan ya, kita lebih cepat juga untuk memberikan kepada para kawan-kawan yang ada di sekitaran yang Bapak beri ya, kerjasama lah gitu kan, kerjasama untuk bawangnya ini, kerupuk bakarnya ini dengar ya. Pak, mungkin ada nggak keinginan gitu, ada inovasi ke depan untuk membuat kerupuk-kerupuk yang lain atau kerupuk bakar ini dengan variasi-variasi yang lain, inovasi ini Pak ke depan? Ya sebetulnya ada, tapi belum terlaksana. Iya, apa tuh Pak? Jadi ya nunggulah. Nanti beberapa waktu lagi akan saya benahi juga. Benahi ya. Iya. Oke, seperti itu ya. Dengan mudah-mudahan apapun itu yang menjadi inovasi Bapak Suwito itu menjadi hal yang bisa memberikan dampak yang positif lah buat kita semua gitu ya. Nah, gitu. Nah, dan juga jangan lupa gelianan ya, dengar gerakan membeli ampun kawan ya Pak ya. Nah, itu sangat-sangat penting karena kalau kita membeli ampun kawan itu insya Allah memberikan semacam pendapatan lah buat mereka gitu kan ya. Dan juga hutala himung olahan tanah laut. Nah, kalau kita himung insya Allah kita pasti kayak senang aja gitu ya kalau lihat kawan-kawan dan punya kita ini dibeli oleh orang-orang yang ada di luaran sana, terutama yang ada di tanah laut sendiri ya. Oke, Pak, ada nggak saran nih Pak atau gimana gitu kepada anak-anak muda supaya bisa bergelut di bidang usaha kerupuk bakar ini? Ada nggak semacam kata-kata motivasi gitu Pak? Karena kan kita tahu nih Pak, anak-anak muda sekarang ini kalau nggak kerja di kantoran, mereka ini kayaknya nggak mau gitu. Nah itu Pak. Gini Mas, saya itu sebetulnya menginginkan sekali lingkungan itu ada yang ikut, ikut mau bekerja di tempat saya, belajar. Tapi sementara yang datang di tempat saya itu hanya seminggu 2 minggu ampe. 2 hari 3 hari ampe. Tiba-tiba menyerah ya Pak? Iya. Jadi enggak tahu gimana ya. Gimana? Saya itu merasa butuh sekali tenaga. Ya kalau melihat opanya ya saya itu insya Allah ya lumayan lah. Lumayan. Daripada ikut bangunan. Iya. Di tempat saya itu memang kerjanya jam 6 pagi. Kalau menggoreng itu sampai jam 12 saya kasih 100.000 makan sekali kan sudah lumayan. Wah lumayan itu Pak. Nah, daripada kan, ikut bangunan. Iya, dari jam 6 sampai jam 12 ya kan. Itu kurang lebih 6 jaman aja kerjanya gitu ya. 100.000 sudah ya. Nah, makan sekali. Nah, itu enaknya ya dengar ya kalau di tempat Bapak Suwito ya. Tapi entah kenapa nih, paling ada yang bertahan atau tidak ya. Nah, itu entah kenapa tidak paham ya kan, karena memang bagi kalian nih yang mungkin mendengarkan siaran kami berdua di sini gitu kan ya. Silakan yang mau bergabung ya Pak ya. Open aja ya kan Pak ya. Ini saya yang jelas merintis mau produk baru. Jadi kerupuk singkong. Ini rupa-rupanya menarik juga. Banyak nih Pak kayaknya. Kalau dari sekitaran Plehari mau belajar monggo ya. Saya persilakan, saya terbuka aja. Wah mantap. Jadi, ya tidak politik ilmu Pak ya. Iya, berbagi ilmu. Nah jadi buat pendengar semua yang mungkin mau berusaha juga atau mau belajar lah gitu kan ya, cara membuat kerupuk
yang diolah oleh Bapak Suwito. Nah, silakan datang rekan-rekan ke tempat bapaknya di Angsau ya Pak ya. Angsaunya ini di mana Pak? Angsaunya itu tepatnya di depan Pasar Tungging. Oh, Angsau, Pasar Tungging Angsau. Ya. Jalan Ayani itu. Oke, di sana pusat oleh-oleh ya berarti ya, di dekat pusat oleh-oleh situ ya kan. Jadi Pasar Tungging Angsau ya, rekan-rekan cari aja dengan Pak Suwito, insya Allah dapat aja ya kan ya. Di situ ada pelangnya juga kan Pak? Ada. Nah, namanya Toko Sidodadi ya. Agen kerupuk bakar. Agen kerupuk bakar ya. Nah, jadi kalau kalian yang mau beli langsung atau yang mau belajar ya boleh langsung ke situ rekan-rekan ya. Jadi prosesnya Bapak Suwito ini untuk ngerjain si kerupuk bakar ini adalah dari jam 6 sampai jam 12 ya Pak ya. Lebih dari itu kayaknya tutup nih. Enggak, ya tetap ada pengemasan, ada itu. Iya, kalau yang pengemasan kan dari jam 8 sampai jam 4. Oh gitu ya. Iya. Iya. Maksud saya gini Pak, tadi pas mau ngolah mengolahnya mengolahnya sampai jam 12 Nah, mengolahnya tapi kan karena pastinya tutup nih sudah nih cara alat-alatnya kan gitu kan ya. Jadi sisa pengemasannya aja gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kalian ke sana setidaknya dari jam 6 itu atau sampai jam 12 itulah pokoknya ya kisaran waktunya gitu kan ya, supaya kalian tidak melihat orang bungkus aja lagi gitu ya. Nah, jadi tidak terdua kali ke sananya. Ini sangat bagus loh rekan-rekan ya, Bapak Suwito mau mengajarkan cara berbagi ilmu gitu kan ya, karena tidak semua bisa bikin kerupuk gitu ya Pak ya. Nah, karena memang ini sangat-sangat perlu gitu kan ya, sebagai siapa tahu nantinya kita perlu cari cuan juga kayak kan pas nganggur-nganggur apa ya yang punyaan ya kan. Ternyata dulu pernah belajar sama Pak Suwito gitu kan ya cara bikin kerupuk. Nah, itu bisa dipakai gitu kan ilmunya. Nah, itu ya rekan-rekan saat ini ya. Pak, kalau mau reseller nih Pak, mau bekerja sama dengan sampean itu apa aja Pak syaratnya? Apakah memang hanya kayak ngomong-ngomong doang atau ada syarat-syarat khusus Pak gitu Pak untuk kerja sama sampean gitu? Nggak ada Mas ya. Nggak ada. Ya kita namanya berbagi ilmu ya, kita ngomong-ngomong, kita lihat praktek gimana, gitu aja. Oke, maksud saya nih penjualan Pak, penjualan. Iya, reseller kayak punya Bapak tadi kan sampai ke Banjarbaru, Jorong, sama-sama kan sampai Kintab. Nah, itu kan pasti ada kerjasama nih sama Bapak, Pak di tempat saya habis. Nah, nanti kan Bapak masuk ke sana. Iya, lewat HP biasanya ngebel, Pak habis gitu. Oh, gitu aja. Nah, aku nunggu kalau hanya yang habis itu satu toko, nah, kurang nanti transportnya gimana. Jadi nunggu semuanya habis. Satu mobil penuh baru kita berangkat. Baru berangkat ya kan. Jadi nunggu info juga nih berarti ya dari ketiga wilayah ini gitu ya. Nah, jadi siapa tahu di satu wilayah ini sudah habis, tapi di duanya belum, nunggu aja deh dulu gitu ya Pak ya. Ini saya mengharapkan yang dari Banjar yang belum saya masuki Banjarmasin ya. Banjarmasin. Kalau Banjarbarunya sudah. Banjarmasinnya yang belum. Banjarmasin ya. Ini jadi PR berarti ya. Mungkin dari rekan-rekan dari Banjarmasin mau monggo ya. Nah, ini terbuka nih Bapak Suwito ya, menerima segala pesanan kerupuk bakar ya. Bagi kalian-kalian yang semua yang mau pesan silakan ya rekan-rekan ya, dihubungi di 0812 1695 570. Nah, langsung WA Bapak Suwito berapa keperluannya, asalkan jangan satu deh ya. Karena kan jauh ke Banjar sana gitu kan ya, transportnya juga banyak gitu kan. Paling tidak berapa Pak sih maksimal gitu Pak pemesanan kalau kita yang pesan ini di Banjarmasin gitu Pak? Ya nunggu mobil ke sana Mas. Jadi satu mobil itu bisa dibagi-bagi. Enggak, maksudnya satu pembeli nih Pak. Kalau mau kerjasama nih ke tempat Bapak itu maksimal pembelian kerupuknya ini berapa? Atau ada minimalnya nih?
maksimal pembelian atau kasat 5 ini gitu atau 10 gitu? Ya kalau satu ikat itu kan isinya 10. Jadi minimal satu ikat lah. Satu ikat. Iya, jadi nanti pengiriman ya bareng-bareng yang lain. Iya. Nah, maksud saya seperti itu ya. Berarti minimalnya itu satu ikat gitu ya. Nah, jadi maksimalnya terserah aja lagi ya kan. Pokoknya minimalnya satu ikat. Satu ikat itu isinya 10 ini gitu ya. Bisa harga partai. Wah, itu ya. Kalau 1, 2, 3 sampai 5 ya harga eceran. Harga eceran berarti ya kan. Harga buat transportnya aja gitu ya, Pak ya. Nggak dapat cuannya di situ ya. Berarti satu ikat ya rekan dengar maksimal ya minimal ordernya buat kalian-kalian yang mungkin di kawasan yang jauh-jauh ya. Tapi kalau di daerah-daerah Plehari atau sekitarnya aja kalian boleh eceran ya satu atau gimana gitu kan, silakan monggo ya. Pokoknya diterima terus lah oleh Bapak Suwito. Nah ya mantap ya Bapak Suwito, beliau tidak pelit ilmu ya kan, dan kalau ada pengantaran yang lumayan jauh ya siap aja gitu ya. Tapi harus ada deal-dealan dulu nih rekan dengar dengan Bapak Suwito ya kan, supaya sama-sama enak gitu rekan dengar ya. Pak, harapan kedepannya nih apa nih untuk produk si kerupuk bakar ini? Harapannya ya lebih besar. Amin. Ya lebih maju lagi lah. Biar apa? Biar pendapatan lebih banyak. Amin. Nah, itu pasti Pak ya. Nah, dan tentunya Bapak Suwito selalu mencari karyawan baru Pak ya. Nah, dan saya siap dikoreksi. Produk saya itu siap dikoreksi. Seandainya ada kerupuk saya ini, kerupuk bakar nih ada kurang apa, tetap saya terima dengan nomor HP yang tertera. Ya. Nah, jadi bapaknya ini terbuka untuk semua aduan lah gitu aduan yang aduan yang membangun ya rekan dengar ya. Nah, jadi jangan juga memberikan aduan tuh yang menghina atau gimana, jangan ya. Ini aduan yang membangun ya. Yang membangun Bapak Suwito nih, Pak, di tempat Bapak tadi saya beli ada pasir-pasirnya. Oh, siap Mas ya gitu. Pasti saya terima. Pasti diterima Bapaknya ya kan. Nah, asal kan yang membangun ya. Soalnya yang kerja itu bukan saya sendiri, jadi mungkin saya pas nggak saya awasi terus kurang bagus. Karena banyak tangan Pak biasanya Pak. Nah, karena kan kalau kebanyakan tangan itu pasti ada aja kesalahan-kesalahannya pasti sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau kita yang sorangan-sorangan ya pastinya insya Allah fokus-fokus aja. Karena kan ini kan kebanyakan juga orangnya ya kan ya. Pastinya ada juga kesalahan-kesalahan dikit aja ya dengar. Nah, itu ya. Kalau ada mungkin aduan-aduan ya diterima juga oleh Bapak Suwito. Nanti Bapak Suwito yang akan menyampaikan kepada tim-timnya, yang tim pembungkus atau tim produksinya ataupun yang lain-lainnya. Nah, ini tadi ada aduan nih gitu kan dari masyarakat, nah atau dari pelanggan, tolong dong dicek gitu ya Pak ya, mungkin seperti itu rekan dengar. Makanya saya pesan sama warung-warung, toko-toko yang kerupuk ulun yang produk ulun yang sudah layat jangan dijual. Ya, kalau sudah layat disimpan aja, nanti kalau ulun datang baru dikembalikan ya. Kadang-kadang layatnya itu kan karena kemasannya sobek, karena kemasannya kena apa gitu ya di jalan ataupun di mana-mana lah, pokoknya tidak mengetahui kita Pak ya, tiba-tiba layat aja gitu kan. Itu jangan dijual belikan ya rekan dengar, karena memang namanya sudah terpampang di produknya itu ya, jadi tidak boleh lah gitu. Pak, terakhir Pak, silakan pian promosiin kerupuk bakar kepada masyarakat nih Pak. Terakhir nih. Ya, saya imbau bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa mempunyai sakit kolesterol, dari dokter dilarang makan yang berminyak goreng, itu bisa makan
kerupuk bakar ini. Jadi ini kerupuk sehat, kerupuk tanpa minyak, tanpa pengawet. Jadi bisa insya Allah ya. Sehat kerupuk ini. Nah seperti itu ya rekan-rekan ya. Insya Allah sehat. Nah karena memang digorengnya pun juga memakai pasir ya kan ya, tanpa memakai minyak ya. Nah seperti itu, insya Allah ini sehat buat kita semua yang mengkonsumsinya. Terserah buat kalian semua ya rekan-rekan. Di sini ada beberapa varian di tempatnya Bapak Suwito di toko Sidodadi. Ada kerupuk rombak asli kulit sapi ya, ada kerupuk bawang ya yang besar itu, ada juga kerupuk bakar. Nah, jadi ada kerupuk bakarnya ini ada 2 varian sebenarnya, ada acan dan bawang. Cuman yang lagi-lagi yang dibanyakin itu adalah rasa bawang karena memang si pelanggan yang lebih banyak itu adalah merasakan yang bawang, seperti itu ya Pak ya. Nah, dan tentunya buat kalian semua yang mau beli, silakan aja hubungi 0812 1695 570. Nah, itu bisa telepon atau bisa WA. Nah, jadi kalian yang enaknya di mana aja, pokoknya Bapaknya insya Allah akan membalas ya. Nah, setiap yang mau bekerja sama Bapak Suwito. Nah, seperti itu ya. Pak Suwito, terima kasih sudah datang ke Radio Tuntun Pandang, sudah berbagi sedikit penjelasan terkait dengan kerupuk bakar ini, dan mudah-mudahan kerupuk bakar ini saya berharap juga nanti ke depannya semakin maju ya kan ya, dan kita dapat ada rasa-rasa yang lain ya kan, ataupun produk-produk yang lain yang ada di toko Sidodadi yang membuat toko Sidodadi ini lebih besar ya kan ya. Dan tentunya Bapak Suwito juga selalu membuka lowongan pekerjaan buat kita semua yang mau bekerja, ya kan? Silakan yang mau membantu Bapak Suwito rekan dengar di alamatnya di Angsau depan Pasar Tungging. Nah, situ ya. Oke Pak, terima kasih terakhir saat ini. Itu pun harapan saya, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu Pak ya. Nah, mudah-mudahan tidak sampai di sini saja gitu kan ya. Ada kelanjutannya. Oke, rekan-rekan, saya mungkin sampai di sini aja ya. Nantikan terus Pojok IKM ini dengan narasumber yang berbeda ya di setiap hari Selasa. Oke, saya yang bertugas Muhammad Puri dan juga Bapak Suwito. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.